Karena menurutku dari tahun ke tahun bahasanya aja yang berubah tapi polanya sama. Cewek yang manipulatif itu nggak selalu terlihat jahat, galak, penuh siasat, mencurigakan, enggak. Kadang mereka terbalut dengan manis, lucu, imut-imut, lemah lembut, kalem, soft spoken mungkin. Tapi isinya skenario semua. Jadi aku akan ngasih kamu tantangan 24 jam. Gimana caranya? Coba salah satu trik di dalam video ini, terus lihat responnya, habis itu kamu cerita di kolom komentar. Atau enggak, DM aku juga boleh. Nanti cerita yang paling menarik akan aku bawain di video berikutnya. Nggak sih kamu tuh ngerasa kalau kamu lagi dimanfaatin? Baru kenal dia udah minta tolong, baru deket, baru juga sekali jalan udah ngomongin tentang kesulitan hidup, aib keluarga, masalah keluarga, masa lalu, mantan, semuanya tiba-tiba udah diceritain, tiba-tiba open banget. Tapi giliran kamu yang butuh, dia tiba-tiba hilang kabar, susah dihubungin, balesnya lama, atau mungkin kamu tiba-tiba langsung di ghosting. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, tenang. Karena hari ini aku akan kasih kamu 5 cara buat ngadepin cewek manipulatif. Tonton sampai akhir, resapi pelan-pelan. Mungkin contoh-contohnya akan relate sama kejadianmu. Atau mungkin kamu bisa nyari contoh yang setipe. Karena setelah nonton video ini kamu jadi tahu mana yang cewek tulus beneran, mana yang cewek manipulatif. Oke, pertanyaan yang pertama. Kenapa kamu gampang banget dimanipulatif dan dimanfaatin? Bukan karena kamu bodoh jawabannya, tapi karena otakmu tuh lagi dikuasai sama dopamin, hormon yang bikin seneng-seneng itu loh. Tiap kali ada notif bilang, aku suwung nih, aku gabut, atau nggak tahu deh zaman sekarang bahasanya apa, karena menurutku dari tahun ke tahun bahasanya aja yang berubah, tapi polanya sama. Kamu lagi apa? Aku kangen. Atau sekedar upload story manja pakai filter, atau mungkin pakai lagu, pakai quotes, atau pura-pura salah kirim. Otak kamu langsung aktif, langsung rasanya pengen ketemu, kayaknya ini waktu yang pas untuk aku ngechat, langsung deg-degan, ngerasa kayak, ini saatnya, deg-degan, padahal itu cuma kerjaan hormon. Dan cewek manipulatif itu tahu banget cara maininnya. Mereka tahu kapan harus muncul, gimana caranya bikin kamu ngerasa dibutuhin, dan akhirnya kalau itu sudah kejadian semuanya, mereka akan minta sesuatu. Ini solusi cepat buat para cowok-cowok. Kalau kamu ngerasa lagi dikuasai dopamin, lagi tiba-tiba senang banget, kayak ini waktunya, kayak bergairah banget, pegang HP kamu dan tulis. Ini cuman dopamin, bukan cinta. Jangan dikirim loh ya, tulis aja. Baca berulang-ulang. Tahan 5 menit, jangan langsung dibales chatnya, atau ajakannya, atau DM-nya. Karena apa? Karena manipulasi yang paling kuat itu masuk saat kamu lemah. Itu shortcutnya. Sekarang aku kasih tahu ciri-ciri cewek modus. Cewek yang manipulatif itu nggak selalu terlihat jahat, galak, penuh siasat, mencurigakan, enggak. Kadang mereka terbalut dengan manis, lucu, imut-imut, lemah lembut, kalem, soft spoken mungkin. Tapi isinya skenario semua. Terus gimana caranya bedain? Ada indikator yang paling jelas, ada 3. Yang pertama, kalau kalian lagi janjian ketemu, cewek yang tulus itu akan, ya udah ketemu mah ketemu aja. Misal pun kamu nggak bisa jemput, ya mungkin dia akan, ya udah deh aku naik ojek online, ya udah deh nanti ketemu di sana langsung. Kalau misalnya kamu lagi sibuk, ya udah nggak apa-apa, karena kamu lagi sibuk dan rumahku emang berjauhan, ya udah kita ketemu di tengah. Lebih ke mau gantian peduli gitu loh. Mungkin cowoknya sering jemput terus, ya udah deh gantian atau ketemu di tengah. Mudeng kan tulusnya di mana? Tapi kalau cewek manipulatif, diajak ketemu, bisa aja jawabannya gini, lihat nanti ya kalau sempet. Mungkin outputnya nggak selalu lihat nanti ya kalau sempet. Bisa jadi, aduh aku lagi malas ke situ, aduh aku minggu lalu udah ke situ, aduh ini itu. Intinya, output yang nanti keluar bentuknya teks atau lisan mengindikasikan bahwa dia tuh nggak mau repot dan pertimbangannya banyak banget. Dia pengennya, aku nggak mau effort apapun, aku cuma minta gini loh, aku cuma maunya dilayanin, kamu yang harus effort. Jadi background outputnya apapun itu adalah aku nggak mau repot. Ntar keluarnya apa kata-katanya, ya itu terserah dia. Artinya apa? Si cewek manipulatif ini itu menjadikan kamu tuh hanya cadangan. Dia punya opsi banyak dan dia tuh nggak niat. Yang kedua, cerita tentang mantan. Kalau ceweknya tulus, mungkin dia pasti akan nyeritain nggak melulu tentang POV-nya dia doang. Misalnya pun emang dia yang salah, ya dia akan ngomong kalau emang ini aku yang salah sih. Jadi kejadiannya tuh rasanya kayak dia nyeritain 2 orang di luar dirinya gitu loh. Ceritanya adil. Kalaupun emang cowoknya yang salah, ya emang cowoknya yang salah. Tapi ini adalah satu hubungan yang di dalamnya ada 2 orang. Nggak mungkin cuma dia doang, nggak mungkin cuma aku doang. Intinya ceritanya tuh lebih dewasa dan nggak drama. Tapi kalau cewek manipulatif, dia akan selalu menceritakan kalau dia nggak pernah salah, dia yang paling tersakiti, dia yang selalu dizolimin, dia yang selalu diselingkuhin, nggak dikabarin. Pokoknya dia yang paling tersakiti dan nggak pernah berbuat jahat. Semua kejahatan dilimpahkan pada mantannya. Ceritanya dia akan dibikin seolah dia kasihan dan
dibikin kamu akan ngerasa harus nyelamatin dia. Yang ketiga, minta bantuan. Kalau cewek tulus, nggak manfaatin kamu, nggak manipulatif dan lain-lain, mereka kalau minta bantuan aja tuh menurut mereka, para cewek-cewek tulus ini tuh udah malu gitu loh. Aduh, nggak enak minta tolong nih, malu banget, berat banget mau ngomong. Kalaupun sampai ngomong tuh kayak berat banget, kamu udah opsi terakhir gitu loh. Aku nggak enak ngomongnya, aku butuhnya segini, mungkin aku minta tolongnya yang segini aja deh. Nah, kalau cewek tulus tuh biasanya gitu, kayak berat banget mau minta tolong. Tapi kalau cewek manipulatif, aku nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa, aku udah buntu banget. Padahal kalau kamu lagi nggak dikuasai dopamin, ketika cewek manipulatif ini bilang gitu, kamu akan ngelihat konteksnya, kamu akan ngelihat masalahnya. Apakah se-hopeless itu kamu? Setelah itu semua, coba tes dia dengan kalimat ini. Ini tes loh ya, berarti belum tentu kejadian beneran. Aku lagi mulai bisnis kecil-kecilan nih, atau aku lagi mulai usaha kecil-kecilan nih, kamu mau nggak bantuin aku? Daripada kamu ngerasa uangnya kurang terus, apalagi mungkin kamu kan lagi ada masalah keluarga, gimana kalau kita bisnis bareng? Katakanlah nggak harus ada uangnya dia di situ. Misal aku bisa modalin, tapi aku butuh tenaga buat gini. Kamu mau nggak ngisi kekosongan itu? Nanti kita bagi hasil aja. Modelnya nggak gaji kok, jadi effortmu juga akan sepadan dengan apa yang kamu dapat. Uji dia dengan kalimat sejenis itu dan lihat apa responnya. Kalau dia langsung cuek, oh iya, yaudah kamu kayaknya cari orang lain aja deh. Atau langsung mundur, enggak aku enak gini, atau banyak alasan, itu adalah red flag pertama yang harus kamu sikapi dengan bijak. Karena dia punya masalah, kamu cariin solusi. Jadi dia lapar, kamu nggak cuma kasih ikan, tapi kamu ajarin caranya mancing, dan dia nggak mau, tanda-tanda. Oke, selanjutnya aku akan ngasih tahu kamu cara pertahanan diri. Cewek yang manipulatif itu nggak selalu nyerang kamu langsung face to face, nggak langsung di depan gitu nyerangnya. Mereka biasanya halus, lewat waktu, uang, emosi. Mereka tahu salahnya. Itu kenapa kamu harus punya benteng 3 lapis. Layer pertama, batas waktu. Contoh, maksimal kamu ngobrol itu harus diwaktuin, nggak bisa benar-benar 24 jam dan setiap dia ngechat kamu bales, enggak. Kayak mungkin pagi, oke, aku bisa bales jam segini sampai jam segini, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Intinya kamu ada waktu di mana emang kamu nggak bisa pegang HP, dan waktu di mana kamu senggang bisa mencurahkan tanganmu, pikiranmu, matamu, telinga, semuanya untuk chattingan. Jadi kamu harus punya batas waktu. Dan kalau misalnya udah waktunya kamu nggak pegang HP atau nggak chattingan sama dia, ya kamu harus bilang, maaf ya, aku harus balik kerja lagi atau aku harus ini. Jadi tetapin waktu dimana kalau kamu tuh nggak se-available itu. Tahu batasan. Layer kedua, batas uang. Ini aturan sakral, dimana kamu nggak boleh ngasih uang berapapun itu ke orang yang nggak dikenal lebih dari 6 bulan. Kalau dia minta, balikin pertanyaannya dia. Oke, kamu butuh segitu, tapi aku juga lagi butuh nih di momen-momen seperti ini. Gimana? Atau aku bantuin kamu cari orang lain buat bantuin kamu, atau cari instansi lain buat bantuin kamu. Lihat responnya. Apakah dia kabur, langsung ilfil, langsung, kok gitu sih, jangan-jangan dia nggak punya duit, tanda-tanda. Layer ketiga adalah batasi emosi. Curhat boleh, namanya orang curhat, kamu dengerin curhat mungkin dapat pahala gitu kan. Tapi batasin waktunya. Dan pastiin kamu emang lagi siap untuk menerima curhatan. Misal batasin aja waktunya 5 menit atau 10 menit buat dengerin dia curhat. Kalau dramanya mulai panjang, kamu bisa jawab dengan kata-kata kayak gini. Kayaknya untuk masalahmu, aku kayaknya cuma bisa jadi pendengar yang baik aja. Aku nggak tahu, aku takut ngasih solusi, nanti takutnya salah. Aku nggak bisa bertanggung jawab atas solusi yang nanti aku kasih. Kayaknya kamu butuh profesional untuk masalah ini. Tenang, kalimat yang barusan itu bukan mengartikan kalau kamu tuh jahat, tapi kamu tahu batasan. Terus Mbak, gimana caranya menangkis serangan manipulatif ini? Saat kamu mulai bikin batasan-batasan, biasanya cewek manipulatif ini juga mendorong batasannya, dia ngasih serangan balik. Tapi kamu bisa tangkis itu dengan tenang. Skenario 1 nih, misal, aku butuh 5 juta buat orang tuaku. Dimanapun kalimatnya, intinya begitu misal. Kamu bisa jawab dengan boleh, nanti aku cariin info pinjaman tanpa bunga ya, yang nggak harus pakai jaminan, nanti kamu pinjam aja ke situ. Aku kenal ke orangnya. Lihat reaksinya, kalau dia tertarik, oh berarti dia emang beneran butuh dan tulus gitu loh. Tapi kalau dia nggak tertarik, kemungkinan besar dia double. Gak usah pakai kata-kata halus. Skenario kedua, misal dia bilang, kamu tuh nggak pernah peduli sama aku, atau gimana pun bunyi kalimatnya ya. Intinya begitu, kamu bisa jawab dengan, aku tuh peduli sama kamu. Tapi kamu ngerti nggak sih peribahasa kalau mau nolongin orang tenggelam ya kamu harus bisa berenang. Kalau kamu nggak bisa berenang, kalian akan mati bersama. Sama halnya kayak aku peduli sama kamu, otomatis aku harus memperdulikan diriku sendiri dong, biar gelas peduliku cukup, lalu aku bisa tuangin ke kamu. Skenario ketiga, misal, oh kamu jadi nggak percaya aku, ya udahlah kita putus aja. Atau gimana pun masalahnya, intinya minta putus.
Jawab. Oke, baiklah, aku ngerti perasaanmu, aku ngerti keputusanmu kalau kamu minta putus. Aku juga kayaknya nggak bisa dan nggak mau menjalani hubungan yang penuh tekanan. Jadi buat kalian para cowok-cowok, gak usah takut kehilangan orang-orang yang emang benar-benar nggak pernah hadir buat kamu. Oke, setelah nonton video ini kamu udah punya bekal ya hari ini buat ngadepin cewek-cewek manipulatif ini dan mendeteksi. Ingat, ini tuh bukan diperuntukkan untuk cewek yang baru kenal, karena kalau cewek baru kenal kamu nggak tahu tuh trik-triknya dia apa. Jadi mungkin ini buat cewek-cewek yang udah kamu kenal selama sebulan atau mungkin beberapa kali ketemu, yang chattingannya atau komunikasinya udah intens, jadi kamu tahu pola-polanya. Kalau cewek baru kenal mbok giniin, otomatis lari, kamu nggak akan tahu karakternya kayak gimana. Mudeng kan cara pakainya gimana. Tapi buat para cowok-cowok, bekal ini akan sia-sia kalau kamu nggak pernah praktek. Jadi aku akan ngasih kamu tantangan 24 jam. Gimana caranya? Coba salah satu trik di dalam video ini, terus lihat responnya, habis itu kamu cerita di kolom komentar, atau enggak DM aku juga boleh. Nanti cerita yang paling menarik akan aku bawain di video berikutnya. Aku punya quotes bagus buat kalian cowok-cowok dan kalian wajib dengerin ini. Bersikap tegas itu bukan berarti kamu jahat. Itu adalah tanda kalau kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Jadi gitu aja video kali ini. Semangat buat para laki-laki dan selamat menjalankan challenge-nya. Semoga video ini berguna buat kamu dan menjadikan kamu jadi cowok yang gak gampang dimanipulasi, jadi cowok yang tahu batasan dan ada harga dirinya. See you in the next video. Bye!